Kita tidak dididik untuk maniak mujizat, jemaat. Saya lihat fenomena jujur ada di mana-mana, termasuk di Surabaya. Asal lihat pendeta ngaku-ngaku bikin mujizat, kita kayak orang maniak gitu loh. Mengerti tidak mujizat itu apa? Mujizat itu sesuatu yang tidak alamiah. Kalau jalan di air lalu kita tenggelam, itu alamiah. Tapi kalau bisa jalan di atas air, nah itu mujizat. Hukum gravitasi itu alamiahnya, kita lompat jatuh kembali. Tapi kalau Henok dan Elia diangkat tidak turun-turun kembali, itu mujizat. Tuhan masih mengerjakan ini. Saya yakin pasti itu. Tapi saya juga ingatkan, jangan salah, ada juga yang palsu. Kalau ada Mesias asli, ada Mesias palsu. Kalau ada nabi asli, ada nabi palsu. Kalau ada rasul asli, ada rasul palsu. Kalau ada gereja asli, hati-hati, ada gereja palsu. Kalau ada pendeta asli, bisa jadi ada pendeta palsu. Mesias saja ada yang palsu, apalagi cuma pendeta. Kalau ada majelis asli, ada majelis palsu. Ciri majelis palsu itu apa? Hitung kolete curi. Itu palsu. Kalau ada jemaat asli, ada juga jemaat palsu. Kalau ada bahasa roh asli, ada bahasa roh palsu. Saya yakin itu. Kalau ada mujizat asli, ada mujizat palsu. Maka hati-hati, jangan maniak mujizat. Baik, shalom. Satu anugerah yang luar biasa ada di tengah-tengah keluarga besar GSJA Ebenezer dalam acara yang spesial peringatan 55 tahun GSJA Ebenezer. Tetapi saya dapat informasi sebenarnya pelayanan ini sudah dimulai 12 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi total sebenarnya diprediksi itu 91 tahun. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Angka 91 bahkan 55 saja bukanlah angka yang sedikit, saudara-saudara. Dan dalam perjalanan 91 tahun perintisan sampai menjadi organisasi 55 tahun, itu adalah satu perjalanan yang penuh dengan kesetiaan Tuhan. Amin. Makanya tema yang disoroti di dalam perayaan ulang tahun ini adalah kesetiaan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan yang terpilih dari Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu perhatikan ayatnya di layar atau di kitab suci masing-masing. Dalam hitungan ketiga kita akan baca 1, 2, dan 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang kesetiaan Tuhan, kita diingatkan melalui firman dan rohnya bahwa Allah kita adalah Allah yang suka berjanji. Dia berjanji dan Dia selalu menepati janjinya. Amin. Dia terus menerus menepati janjinya. Jadi setia itu seperti itu. Terus menerus, berkelanjutan, tidak putus-putus. Tidak ada yang namanya timbul tenggelam. Tidak ada yang namanya berhenti di tengah jalan. Kalau Dia sudah memulai, Dia akan meneruskan sampai seluruh rencananya, seluruh skenario terbaik yang Allah sudah siapkan di pikirannya, di hatinya, di tangannya, di rencananya, itu dapat dibuktikan dengan sempurna. Karena firman Allah berkata, Allah kita bukan manusia sehingga Ia berdusta. Apa yang difirmankannya, Dia akan menggenapinya. Amin. Saya dan saudara mungkin pernah mengalami, kita sering ditipu, didustai, kita mendapatkan janji-janji kosong.
Janji hanya asal janji. Tapi kenyataannya kita tidak merasakan apa-apa. Tapi kita punya Allah yang hebat. Amin. Dia tidak seperti itu. Ada orang yang dikecewakan dengan janji nikah. Padahal itu salah satu janji paling sakral. Itu bukan janji pada pendeta. Itu bukan janji pada gembala sidang. Itu janji kepada Allah dalam nama Yesus. Ketika orang mau memasangkan cincin nikah misalnya dalam pernikahan Kristen atau pernikahan kudus, dia berkata, aku akan setia kepadamu, mencintaimu dalam keadaan apa saja, dalam suka duka, untung rugi, sakit sehat, dan lain sebagainya. Tapi fakta di lapangan, berapa banyak orang yang gugat cerai pasangannya, antrian bercerai di pengadilan agama sangat banyak. Bahkan di kantong-kantong Kristen banyak banget orang yang antri untuk bercerai. Mereka janji lain, bikin lain. Bulan depan ada pilkada serentak provinsi, kota, kabupaten se-Indonesia. Calon gubernur, wakil gubernur, calon wali kota, wakil wali kota, calon bupati, wakil bupati, mulai kampanye, mulai orasi, dan banyak janji-janji. Wow. Saya sebagai rohaniwan dan juga masyarakat biasa, saya berulang-ulang mendengar jago sekali mereka kampanye, luar biasa ngomongnya. Tapi hasilnya apa? Nol besar. Dan khusus di daerah saya di NTT, saya salah satu pendeta yang tidak akan tinggal diam untuk mengingatkan pejabat-pejabat. Entah mau calon atau sudah jadi, saya pokoknya harus bicara. Karena saya tahu, yang tegur Ahab itu Elia. Yang tegur Daud itu Nabi Nathan. Yang tegur Herodes selingkuh itu Yohanes Pembaptis. Berarti hamba-hamba Allah diberi otoritas untuk bicara apa adanya. Kemarin dalam perjalanan ada sama anak teologi, anak Sati, Chris, ya kan, sama pendeta Yono, jemput saya di bandara. Lalu Chris tanya, Pak Pendeta, sebenarnya boleh tidak kalau pendeta bermain politik? Saya bilang tidak tahu ya, tetapi kalau seingat saya di GSJA, itu boleh saja asal panggilan khusus dan kependetaanmu dicabut. Dan oh iya, kau tidak boleh jadi pendeta lagi. Tapi kamu memang betul-betul berdoa dan memang terpanggil, apa boleh buat. Tapi saya pribadi tidak mau. Saya dipanggil Allah itu jadi pendeta, jadi gembala sidang, jadi pengkhotbah, jadi pemberita Injil. Sudah ada ketua partai politik tertentu datang ke rumah saya, datang menemui saya, mau melamar saya, secara diam-diam bikin survei. Dan dia bilang, kami yakin Bapak jadi. Saya bilang, saya tidak mau. Saya ingat Yunus, lari dari pelayanan, ikan telan. Tapi ada satu majelis gereja tertentu di NTT, pas mabok berat. Jadi ada gereja tertentu itu yang kalau mabok boleh khotbah. Boleh, gereja tertentu. Mabok-mabok boleh khotbah. Jadi dalam kondisi mabok dia pegang Alkitab. Dia bilang haleluya saudara-saudara. Jangan lupa Yunus. Ingat jangan tinggalkan pelayanan. Ingat Yunus. Ikan begitu besar Yunus telan. Mabok toh, jadi dia lupa cerita siapa telan siapa. Ikan begitu besar Yunus telan. Salah. Ikan yang telan Yunus, kau mabok makanya kau bolak-balik ayat. Jadi saya tidak mau saudara-saudara, dan saya terus serukan kepada mereka-mereka, apalagi di kantong-kantong Kristen. Saya bilang, hei pejabat tolong dong, jangan janji lain bikin lain. Tapi sudahlah,
Andai kata kita pernah kecewa dengan janji-janji seperti itu, tapi ada satu pribadi yang setia kepada ucapan-ucapannya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka 91 tahun, 55 tahun GSJA Ebenezer Surabaya ini sudah merasakan kita pernah didustai, kita pernah dikecewakan, atau mungkin kitalah yang mengecewakan orang lain. Tapi Tuhanmu dan Tuhanku, Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang dahsyat luar biasa. Dia sudah berfirman, firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin, kekasih Allah. Nah, menarik saudara-saudara, kalau kita lihat Ulangan 31 ayat 8 yang kita baca ini, tahukah Bapak Ibu bahwa latar belakang dari ayat ini terjadi estafet kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Musanya sudah mau purna bakti karena waktu yang ditetapkan oleh Allah, harus digantikan oleh anak didiknya yang juga terkenal setia, yaitu Yosua. Tapi Yosua agak sedikit ketakutan, saudara-saudara. Israel juga mengalami kepanikan luar biasa karena sudah terbiasa dengan Yosua. Maksud saya, terbiasa dengan Musa selama 40 tahun. Sekarang harus estafet kepemimpinan. Kira-kira Yosua bisa atau tidak ya? Dan lain sebagainya. Ada timbul sejumlah pertanyaan di pikiran orang-orang Israel. Dalam kondisi mereka bertanya-tanya, dalam kondisi mereka mau menuju kepanikan, kebingungan. Ayat ini datang, saudara-saudara. Dia katakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan mau bilang, perjalananmu bukan tentang Musa atau Yosua, tapi perjalananmu tentang aku sendiri. Allah El Shaddai, Allah Elohim, Yahweh Adonai. Bukan tentang siapa yang memimpin kamu, tetapi tentang siapa yang memilih kamu dan membawa kamu keluar dari Mesir. Amin. 55 tahun. Wow, perjalanan GSJA Ebenezer Surabaya. Kita tahu gereja ini salah satu gereja pembina. Betul Bapak ya? Gereja pembina dalam sinode kita bersama, kan saya juga pendeta GSJA. Jadi tahu betul, hanya beberapa, mungkin tinggal 10 apa 11, saya tidak begitu hafal. Jadi bisa terjadi pergantian gembala sidang dengan aturan yang sudah dibuat oleh sinode kita. Tapi percayalah Bapak Ibu terkasih, siapapun gembalanya, kalau Allah yang pilih mereka, Allah yang tetapkan mereka, sebagaimana Allah pilih Yosua menggantikan Musa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, maka kita semua boleh kuat, boleh yakin bahwa bersama Dia kita aman. Amin. Sebab Dia Tuhan yang setia. Nah, menarik saudara-saudara, bicara tentang janji kesetiaan Tuhan dalam ayat ini, sebenarnya ada banyak hal, tapi saya mau menyoroti satu saja. Ya, pada pagi ini, di sini dikatakan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Yang saya mau soroti adalah janji penyertaan Tuhan. Ini luar biasa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan ini dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan Yesus dikenal dengan istilah Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Dan buat semua orang percaya yang mementingkan pemberitaan Injil, Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Amin.
Allah yang menyertai Musa, Allah yang menyertai Yosua, Allah yang menyertai Daud, Allah yang menyertai Salomo, Allah yang menyertai nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, para rasul, Allah yang sama yang menyertai gerejanya sampai hari ini teristimewa GSJA Ebenezer. Amin, kekasih Allah. Nah, bicara tentang janji penyertaan Tuhan yang tidak bisa lepas dari kesetiaan Tuhan, saya akan soroti dua bagian besar saja pada hari ini. Ya, saya catat di sini, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang penyertaan Tuhan atau kesetiaan Tuhan, maka hal pertama yang saya mau soroti adalah kita harus mengalami kesetiaan Tuhan atau penyertaan Tuhan secara pribadi. Firman itu bukan hanya datang secara kolektif, tapi individu lepas individu harus mengalami, harus merasakan betapa setianya Tuhan dalam menyertai kita semua. Amin. Dalam konteks Yosua misalnya, oh haleluya, tidak gampang melanjutkan estafet kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Musa. Ada beberapa problema yang harus dihadapi oleh Yosua. Yang pertama, dia harus mengganti satu figur yang sudah sangat dekat dengan orang Israel. Satu figur yang Allah percayakan melakukan perkara-perkara adikodrati. Tuhan pakai Musa melakukan 10 tulah bersama dengan Harun. Tuhan pakai Musa untuk membela Laut Kulsum. Tuhan pakai Musa untuk sejumlah tanda-tanda heran, tiang awan, tiang api, mana dari sorga, dan sejumlah mujizat-mujizat peperangan. Sosok inilah yang dipakai oleh Tuhan di depan mata orang Israel. Yosua, kalau kita baca kitab Yosua, dia ciut, dia tawar hati, dia takut. Mungkin ada di pikiran Yosua, bisa tidak ya saya menyamai pelayanan Musa. Belum lagi saudara tahu, umat yang dia pimpin ini, wow, Alkitab berkata ini bangsa yang tegar tengkuk. Jumlahnya 2 juta orang kurang lebih. Kita hadapi 1 orang saja nih, tegar tengkuk, pusing kita. Tegar tengkuk tuh suka melawan. Kalau di NTT ada istilah kepala batu, tapi di atas kepala batu namanya kepala angin. Bodoh, kalau batu masih bisa terlihat, angin tak dapat membaca. Tahu-tahu seng rumah diangkat. Iya kan? Ini lebih dari itu. Bukan sekedar kepala batu, bukan sekedar kepala angin, tapi tegar tengkuk. Dan Yosua pernah alami sendiri. Ketika Musa utus 12 orang, 2 diantaranya dia dan Kaleb. Yang 10 bawa berita buruk. Yosua dan Kaleb membawa good news, kabar baik. Tapi di depan Musa, di depan semua orang, mereka mau rajam Yosua dengan batu. Yosua tahu karakteristik orang-orang yang dia pimpin, 2 juta orang. Oh, tidak gampang jadi gembala, tidak gampang jadi pendeta. Di Amerika ada survei, satu pekerjaan yang sangat berat, salah satunya adalah pendeta. Makanya banyak pendeta bunuh diri di California. Pendeta bunuh diri. Pendeta yang sungguh-sungguh pendeta. Jemaat 10 masalahnya 10. Jemaat 20 masalahnya 20. Jemaat 30 masalahnya 30. Jemaat 1000 masalah 1000. Kalau penginjil sih enak. Datang khotbah pulang. Datang khotbah pulang. Datang khotbah pulang. Gembala beda. Saya penginjil sekaligus gembala. Sementara saya datang, istri saya lagi khotbah di gereja. Kami gembala, jadi saya tahu tuh. Ada domba dewasa, ada domba yang masih balita. Aduh, domba-domba balita tuh darah Yesus berkuasa. Iya kan? Ada jemaat yang sudah dewasa, kita ngomong A dia A, kita ngomong B dia B. Tapi ada yang tidak dewasa, lebih celaka lagi. Pendeta ini kan manusia biasa. Kita ini tidak mampu melihat
ini domba betulan atau bukan. Kadang-kadang yang kita gembalakan bukan domba, ada kambing di dalam, ada bebek di dalam. Ini cuma penggambaran ya. Kalau Tuhan bilang kita domba, itu bukan berarti kita punya kaki 4 lalu makan rumput, bukan. Hanya ada karakteristik tertentu yang Allah soroti dari binatang-binatang itu. Makanya Tuhan bilang ada yang kayak kambing, ada yang kayak ular beludak. Ngeri-ngeri sedap juga urus jemaat. Oh iya dong. Domba, gembala di depan, domba di belakang, dia punya kepekaan luar biasa kepada suara gembala. Gembala ngomong apa dia ikut, itu domba. Kalau kambing, kita tarik dia, dia tarik kembali kita. Coba aja. Kita suruh ke gereja, diajak piknik. Padahal hari Minggu. Itu bukan domba, kambing. Iya kan? Bebek, oh darah Yesus berkuasa. Gembala di depan, bebek bubar. Jadi kita ini juga ngeri-ngeri sedap, kita ini urus apa? Tapi sudahlah, siapapun yang dipercayakan oleh Allah, kita percaya. Dia yang kasih tugas, dia beserta kita. Amin. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, Anda boleh baca di Yosua 1 ayat 5. Tuhan bilang sebagaimana aku menyertai Musa, aku menyertai engkau demikian. Yosua 1 ayat 9, saudara-saudara. Itu yang di ayat 5 ya. Ayat 9 bilang begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, haleluya, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Betul, bangsa yang kau pimpin ini tegar tengkuk, kepala batu, kepala angin, punya nenek moyang. Itu dari Indonesia Timur bilang, kalau kepala angin, kepala batu, punya nenek moyang. Akhirnya itu berlipat kali ganda kepala anginnya. Tapi tidak apa-apa, aku menyertai engkau. Belum lagi Anda tahu, bangsa yang mereka mau datangi tanah Kanaan, itu kayak orang enak. Besar-besar, raksasa-raksasa. Tidak mungkin Yosua bisa hadapi semua problema dalam tugasnya kalau bukan kesetiaan Tuhan, kalau bukan penyertaan Tuhan. Amin, kekasih Allah. Kita semua percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Dia beserta kita. Saya yakin kita punya problema masing-masing. Rumah tangga kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kesehatan kita. Apapun yang Allah sedang izinkan kita alami, percayalah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu siapa? Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, benarkah Allahmu adalah Allah Immanuel? Sudahkah engkau merasakan Dia secara pribadi? Saya yakin saudara-saudara, andai kata ada sesi kesaksian, Bapak Gembala, ada sesi kesaksian, maka cerita kita tidak akan habis tentang Dia. Seseorang pernah bikin puisi dan kurang lebih bunyinya begini. Andai kata langit adalah kertas, laut adalah tinta, semua pohon adalah pena, semua manusia adalah penulisnya. Tapi tahukah Anda, semua penulis sudah mati, itu tinta sudah kering, laut kering, pena-pena habis semua. Tapi cerita tentang Allah belum selesai. Amin. Dia Allah yang wakbar. Dia Allah yang maha besar. Makanya dulu-dulu orang kalau kampanye politik, ada satu pendeta dia ikut kampanye. Dia bilang seakbar-akbarnya Pak Akbar Tanjung, lebih akbar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semega-meganya Ibu Megawati, lebih megah Tuhan Yesus Kristus. Seamin-aminnya Pak Amin Rais. Oh haleluya. Lebih amin Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sewahid-wahidnya Pak Abdul Rahman Wahid, lebih wahid Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Oh haleluya.
Dia Allah yang hebat. Amin, saudara-saudara. Saya hamba Tuhan, saya seorang penginjil. Saya dipanggil Tuhan dengan cerita yang unik. Waktu beberapa waktu lalu saya khotbah di sini, saya pernah ingatkan saudara-saudara, saya cerita bagaimana saya dipanggil Tuhan. Saya yakin banget mau jadi pendeta, tapi orang tuaku miskin parah-parah. Bapak cuma sopir angkot SIM, sudah mati dari 1986. Ini kisah nyata, ya kan? Mama hanya Tuhan yang tahu. Juga tidak tamat SD. Rumah paling sombong di gang sekitar kami adalah rumah kami. Kenapa? Karena miring, jadi diganjar pakai kayu begini. Jadi kayak orang cakar pinggang, wah sombong banget rumah lo. Jadi aduh, orang Kupang, lupung rumah terlalu sombong. Miring pakai sandar. Itu bukan sombong, memang keadaan. Aduh, miskin luar biasa. Jujur aja nih, saya tidak pernah yang pencitraan apa, yang ngomong apa adanya. Kami ini hidup dari utang. Kalau orang tua nggak ngutang, habis kita. Serius. Ya koperasi harian lah. Sampai pinjam bukan 1, bisa 4 sampai 5. Jadi kalau ada 5 motor parkir di depan rumah saya waktu itu bukan motor kami, koperasi semua tuh. Haleluya. Sudah gitu namanya miskin, tidak takut Tuhan kan. Orang tua ngajar lagi. Mel, kalau itu om koperasi datang, bilang mama tidak ada. Ya kita anak kecil kan, Yesus bilang jadi seperti anak kecil. Yesus bilang jadi seperti anak kecil. Anak kecil itu apa? Polos. Apa adanya. Jadi ingat ya, om koperasi datang, bilang mama tidak ada. Oke, deal. Om koperasi datang. Halo adek, mama ada. Mama bilang mama tidak ada. Kok mama yang bilang? Mama bilang begitu. Kita harus lurus ya kan. Mama bilang mama tidak ada. Oh mama yang bilang? Iya, mama yang bilang. Jadi mama posisi di mana? Belakang lemari itu. Langsung pergi tangkap mama dengan daster bunga-bunga bonsai itu loh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Aduh Tuhan tuh baik loh. Mau jadi pendeta, mau sekolah di Sati, nggak mungkin banget. Saya ini kan papa Katolik, mama Protestan. Lalu penyerahan atau lebih tepatnya saya ambil keputusan bertobat dibaptis di GSJA. Yang baptis saya pendeta John Adu. Lalu saya kepikiran mau sekolah teologi karena saya yakin panggilan saya untuk sekolah teologi itu sangat kuat. Untuk jadi pendeta itu sangat kuat. Tapi ekonomi keluargaku lemah lembut. Alias rata tanah ya. Waduh parah banget ini hidup. Tapi ada 3 hamba Tuhan di tempat berbeda. Ketika melihat pelayanan saya, mereka berdoa dan dapat petunjuk Tuhan. Tuhan bilang akan pakai kamu ke bangsa-bangsa. Tuhan bilang akan pakai kamu ke bangsa-bangsa. Tuhan bilang akan pakai kamu ke bangsa-bangsa. Saya pikir bangsa mana? Karena di NTT banyak suku bangsa. Ada bangsa Alor, ada Rote, ada Sumba, ada Flores. Ada Timor, ada segala macam di sana. Kalau itu saya sudah keliling, mungkin saya pikir bangsa-bangsa itu kali ya. Ternyata tidak. Allah punya rencana yang hebat, dahsyat, luar biasa. Bagiku mustahil, bagimu mustahil. Bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Singkat cerita, sekolah teologi lah. Naik kapal Sirimau. Wow. Keliling dari NTT, dari Kupang tutup ke Larantuka. Larantuka ke Ujung Pandang. Ujung Pandang ke Semarang. Semarang naik ke Batu Licin sana. Batu Licin Sumatera atau Kalimantan. Turun ke Surabaya, naik lagi ke Sumatera. Saya bilang ini kita mau jadi pendeta atau pelaut. Sebab untuk sekolah teologi saja kita keliling seluruh perairan negara kesatuan Republik Indonesia. Orang lain mau sekolah teologi tinggal naik pesawat. Kita keliling seluruh perairan negara ini. Baru masuk Jakarta. Yang bangun sekolah Pak Ferry Tabaleku.
orang gereja, tapi mungkin sponsor lari apa gimana tuh saya tidak tahu. Sekolah 1 semester, sekolah tutup. Darah Yesus berkuasa. Jakarta men. Ini saya pikir sudah selesai. Ujung-ujung debt collector juga nih. Karena kawan-kawan timur banyak di sana tuh. Mereka udah kabarin, udah kalau nggak jadi gabung aja kita nagih. Saya bilang tidak, panggilan saya kuat jadi pendeta. Pindah ke satu sekolah lagi. Sekolah itu di ujung aspal, Pondok Gede ujung aspal. Di tempat lahirnya Iwan Fals itu. Sekolah itu sekian semester saya praktek kerja lapangan di Pontianak. Guru-guru sekolah minggu bikin, dosen-dosen bikin pasca sekolah minggu. Hampir 40 anak yang hadir itu bukan Kristen, non-Kristen. Mereka pulang, mereka nyanyi lagu kita. Yesus itulah satu-satunya. Sekolah itu mau dibakar. Karena dianggap kristenisasi. Saya pindah lagi, pindah sana, pindah sini. Dan akhirnya saya harus tamat di Institut Agama Kristen Jakarta. Saya ambil juga akta 4 supaya bisa jadi guru agama, bisa tes PNS dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau saya jadi gembala. Setelah jadi gembala, pelayanan ke sana kemari harus berurusan dengan apalagi di NTT ya. Saudara jangan pikir kantong Kristen itu masih banyak orang pegang opo-opo. Indonesia Timur bilang swangi. Itu ada majelis tapi pakai kuasa gelap. Ada pendeta pernah terbang keluar dari konsistori. Benar, terbang, pendeta terbang. Anda bisa bayangkan itu? Coba kalau saya bisa terbang, panitia tahu saya beli tiket, saya terbang aja dari NTT ke Surabaya. Kuasa gelap. Ada satu swanggi katanya bisa terbang. Terbang terlalu kencang, dia tidak lihat tower Telkomsel. Dia tabrak saudara-saudara. Sehebat-hebatnya swanggi, tower itu baja loh. Tang, jatuh dia. Ulang-ulang saya kena santet. Di satu daerah, di daerah Alor Timur, Sunlet namanya. Orang kalau ada NTT dari Alor sini. Orang Alor tuh karakteristiknya mirip banget orang Papua. Ya, padahal itu orang NTT. Itu ketemu 70 swanggi. Mereka tersinggung karena waktu itu saya 24 tahun. Seorang pengkhotbah muda, tersinggung banget mereka. Anak kecil, anak kemarin datang mau ajarin kami. Maka tampillah 70 swanggi. Waktu kami lagi persiapan doa tapi sudah ada tim penerima tamu. Kepala swangginya datang berjabat tangan dengan penerima tamu dan berkata, "Salam, setan sudah datang nih." Bayangkan orang terima tamu, "Shalom, Tuhan berkati, senang datang ke rumah Tuhan." Ini bukan, "Salam, setan sudah datang nih." Istrinya lamat, "Hei, istri setan." 70 orang. Mereka bikin ritual di samping gereja di sinode tertentu. Tidak jadi ibadah. Karena binatang masuk dalam gereja itu, kita harus membersihkan gereja itu hampir jam 1 sampai jam setengah 2 pagi. Jadi jam 1 setengah 2 pagi itu baru KKR dimulai. Tapi saya percaya Yesus yang saya sembah. Dia berjanji, "Aku menyertai kamu." Waktu saya berkhotbah saya tantang mereka, "Hei swanggi-swanggi, coba swanggi saya. Kalau kau swanggi saya dan saya mati sekarang, maka Yesusku pembohong. Dia sudah janji dia menyertai aku." Tiba-tiba ada ledakan dalam ritual itu. Kepala swangginya lari, tinggalkan 69 orang. Yang 69 saya tantang, "Bertobat atau kau selesai." Maka mereka maju dan bertobat. Saya bilang berlutut. Waktu mereka berlutut, saya maksudnya cuma mau jamah. Tapi karena emosi ku jambak satu-satu. Ini dosa, sebenarnya ini jangan diteladani ya. Ini jangan diteladani, tapi jujur aja. Paling kali aku, iya kan. Saya jamah itu biasanya kalau orang, "Tuhan jamah, sembuhkan." Ini tidak, saya jambak. "Kau coba jangan bikin aneh-aneh kan, KKR-nya mulai lebih cepat. Saya khotbah setengah 1 tahu." Jadi emosi saya. Tapi mereka juga serahkan diri, "Saya dalam nama Yesus ya, segala kuasa-kuasa gelap." Emosi saudara. Dia Tuhan hebat.
Banyak sekali bukti Tuhan menyertai setiap kami. Saya percaya itu kesaksian saya. Belum lagi kesaksian Bapak Ibu semua. Dia Tuhan luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jemaat-jemaat yang dari awal di gereja ini, kalau satu-satu diberi kesempatan bersaksi, saya percaya ada banyak mujizat, ada banyak karya-karya hebat yang Allah sudah lakukan di gereja ini. Amin. Jangan tinggalkan gereja ini. Sebagaimana Tuhan setia dengan gereja ini harus setia dengan Tuhan. Setiap jemaat harus setia bertumbuh di sini, berakar di sini, berdampak dimulai dari sini. Amin. Jangan jadi GKKS, Gereja Keliling-Keliling Surabaya. Tidak ada yang larang berkunjung ke gereja lain. Tidak ada. Kita juga doakan gereja lain kok. Tapi belajar setia dong. Terus menerus. Jangan kayak kuntu loncat. Amin. Itu baru jemaat yang menyadari dan mengalami penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, haleluya. Ini kan ibadah semua digabung toh. Untuk ibadah satu ini kan. Jadi kalau agak lama tidak apa-apa. Amin. Yesus berkata kamu tidak hidup dari roti saja, tetapi kamu hidup dari firman Allah. Sikap kita kepada Tuhan sangat ditentukan oleh sikap kita kepada firman-Nya. Hormat firman, hormat Tuhan. Rindu firman, rindu Tuhan. Tidak hormat firman, tidak hormat Allah. Tidak rindu dengar khotbah, Anda tidak rindu Allah. Yang rindu beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang berikut kan cuma 2 poin, ya kan? Ini sebenarnya lebih ke KKR sebenarnya. Saya mau ibadah pagi ke siang ke apa ke pokoknya KKR. Saya sering memakamkan orang, itu kesempatan KKR itu. Saya bilang khotbah ini bukan untuk jenazah, tapi buat kalian orang-orang yang hidup, yang suatu saat kau juga akan masuk di peti model begini. Jadi siapkan dirimu. Iya toh? Kan masih ada budaya orang suka ngomong-ngomong dengan orang mati. Orang masih hidup dia tidak pernah bicara. Orang sudah mati lewat kuburan. Salam. Darah Yesus berkuasa. Permisi Pak. Kalau dia nyahut lu abis. Kau lari mirip Scooby-Doo. Wow. Nah. Saudara, hal kedua yang mau saya sampaikan kepada jemaat sekalian adalah penyertaan Tuhan atau tema besar kita, kesetiaan Tuhan yang dialami oleh kita semua, pribadi lepas pribadi maupun kelompok kita sebagai orang percaya. Itu pasti, saya garis bawahi, pasti bisa dilihat oleh orang lain. Amin. Kalau tadi penekanannya adalah kita merasakan secara pribadi. Tapi yang kedua yang tak bisa dihindari adalah kalau kita mengaku kita disertai Allah, orang lain pasti lihat. Tidak mungkin tidak. Saya contohkan deh, banyak tokoh-tokoh Alkitab. Langsung aja ke Yusuf misalnya. Dalam Kejadian pasal 39, saya sudah siap Abraham, Ishak, Yakub, tapi saya pikir menghemat waktu, saya langsung ke Yusuf aja. Intinya sama. Allah menyertai keluarga ini. Allah menyertai nenek moyang orang Israel. Dan waktu Allah menyertai mereka, Allah menunjukkan kesetiaan Allah kepada mereka. Orang kafir sekalipun bisa melihat bahwa benar dalam diri anak-anak Tuhan ini ada penyertaan Allah. Potifar itu bukan orang percaya. Potifar adalah penyembah berhala. Dia orang Mesir yang politeis, menyembah banyak Allah. Jelas itu berhala. Tetapi dia bisa lihat Yusuf lain daripada yang lain dibanding babu-babu, budak-budak yang ada di Mesir waktu itu. Yusuf, Potifar lihat disertai Tuhan. Kejadian 39 ayatnya yang kedua, firman Allah berkata kepada kita di sana. Tetapi apa? Tuhan menyertai Yusuf
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 2 menjelaskan penyertaan Tuhan sempurna dan pasti. Yusuf mengalaminya secara pribadi. Tapi ayatnya yang ketiga berkata demikian. Setelah apa? Dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Saudara orang percaya, saudara tinggal di mana? Di lingkunganmu. Tak usah ngomong jauh-jauh deh. Orang dalam rumah tangga kita masing-masing, lihat tidak bahwa Allah menyertai engkau, hai kepala keluarga. Hei ibu rumah tangga, kalau engkau berkata kau orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan, singer, majelis, suamimu lihat apa? Anak-anakmu lihat apa? Kalau engkau seorang bos, anak buahmu lihat apa? Potifar melihat Yusuf disertai Allah. Jangan omong, oh Allah beserta, Allah beserta. Apa buktinya? Amin. Pasti dilihat orang. Abraham, Abimelek lihat Tuhan beserta dia. Ishak juga demikian. Yakub di rumah Laban dalam Kejadian 30 ayat 27. Laban itu kalau ibarat Kristen, Kristen KTP. Karena dia percaya Yahweh tapi juga ada berhala. Jadi sinkritisme. Kristen dua kaki. Jenis ini pun bisa melihat bahwa orang yang sungguh-sungguh disertai Allah itu memang gara-gara Anda orang lain diberkati. Makanya dia bilang sama Yakub begini. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku, kata Laban kepada Yakub, bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Kalau memang kita mengalami kesetiaan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, hai suami-suami, istrimu akan memegang tanganmu, menatap matamu dan berkata, hani bani tuti frutang. Ya kan? Oh, haleluya. Ada ya bapak-bapak sampai ibu-ibu manja begitu ya. Hani bani tuti frutang, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Semua jenis minuman-minuman bersoda. Dia akan pegang tanganmu, hai bapak, kepala keluarga, hai suami. Dan dia berkata, aku bangga menjadi istrimu. Aku bersyukur mendapat suami seperti engkau, hai cintaku. Karena gara-gara engkau, aku diberkati. Amin. Suami pun menatap istri dan berkata, oh istriku, gara-gara kau aku pasang ring. Karena istri cerewetnya ya, itu mengalahkan radio RRI. Buka jam 4 pagi, tutup jam 12 malam. Dia kasih kalah radio RRI. Ibu, kalau engkau bangga bersyukur dapat suami dipakai Tuhan, pastikan suamimu mengatakan, mengungkapkan hal senada. Amin. Aku bersyukur menikah dengan engkau, hai Wahyuni Ningsi, sutradara sinetron ya. Aku bersyukur menikah dengan engkau. Engkau istri yang baik. Engkau pendoa syafaat. Amin. Petrus mengatakan ada suami yang belum bertobat bisa diubahkan oleh Allah. Karena melihat kelakuan istri yang saleh, yang murni, yang inner beauty secara rohani. Cantiknya tuh dari dalam. Amin. Engkau harus jadi istri begitu, hai ibu-ibu. Ya, yang belum menikah, lu jangan bingung. Dengerin ini. Suatu saat kalau kau nikah, cari yang disertai Tuhan. Amin. Cari dalam gereja, cari yang takut Tuhan, yang melayani Tuhan. Sehingga rumah tanggamu walaupun ada masalah, pasti ada omong kosong kalau tidak ada masalah. Tapi kita tahu cara menyelesaikannya. Sespaning-spaningnya kita, seemosi-emosinya kita, setinggi-tingginya kita, semarah-marahnya kita, kita akan berusaha menghindari kata cerai. Kalaupun pernah kita minta maaf. Kalaupun pernah. Suami yang baik, istri yang baik merendahkan diri. Sebab kita dibentuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yesus berkata apa? Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia datang merendahkan diri. Dia Allah jadi manusia.
Jadi jangan gengsi hai suami. Minta maaf kepada pasanganmu. Minta maaf. Di awal pernikahan kami. Aduh, apalagi orang timur ini kan darah tinggi. Saya punya anak kan 4. Saya berdoa minta anak 4 laki-laki. Dan nama anak saya sudah kasih tahu ya. Itu tidak ada di dunia. Nama anak saya itu the one and only. Karena semuanya saya turut urutan abjad. Anak pertama dari A sampai F, bacanya Absdev. Anak kedua sambung dari G sampai L, bacanya Gitskel. Anak ketiga M sampai S, bacanya Mnopkirs. Anak keempat huruf yang sisa T sampai Z, to exist. Belum ada kan Surabaya? Tidak akan ada itu. Rencana mau muri, ya. Absdev itu artinya anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Tapi ada nama lengkapnya, itu nama uniknya aja. Gitskel itu generasi haus Injil, jalan kehidupannya lurus. Nopkis itu manusia nyatakan otoritas, power, quality, raja surgawi. To fixes itu kami masih pusing karena kami tidak tahu mau kasih arti apa itu anak. Absdev November ini 14 tahun. Di usia 6 bulan saya mau pergi khotbah. Syukuran mahasiswa sekolah teologi di tempat kami. Saya mau khotbah kan, saya dosen juga kan. Tiba-tiba bertengkar. Ada aja, kita udah pakai batik pula. Alkitab mau pakai motor, waktu itu masih ngontrak. Tiba-tiba maklum ya, masih muda mungkin kita baru nikah 2 tahun, Tuhan karuniakan anak. Jadi kita bertengkar. Aduh, jadi tinggi kita. Karena itu kontrakan, jadi pintunya saya banting semua. Itu dosa juga itu. Emosi, panik, berantem, bakal lain. Istri menangis tapi saya tidak peduli. Ambil Alkitab, ambil motor, menuju pelayanan. Sampai di sana saya ingat lagunya tadi tuh. Segala puji syukur. Waduh, sukacita habis. Pas lagu firman mau khotbah, Roh Kudus ingatkan saya. Pulang minta maaf. Buset. Ini sudah mau lagu firman. Pulang minta maaf. Saya bilang sama WL, lu putar. Maksudnya putar lagunya. Kau akalin lah gitu kan. Pulang. Istri ini sebenarnya sudah diam, sudah tidak nangis lagi. Tapi dengar motor datang, darah Yesus berkuasa. Dia kumat lagi sudah. Bapak-bapak, ini derita kita ya. Ibu-ibu tuh kalau posisi unggul kita habis, Pak. Jadi saya datang minta maaf. Sayang, mau pegang dia geser loh. Serius. Mama, bukan cuma geser. Dia hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya pegang mama, beliau bilang apa? Hancurkan. Kayak usir setan. Loh, ini suamimu, kok hancurkan? Mama, singkat cerita, bujuk, mau cubit, mau garut, tetap dia ngeri loh. Saudara pikir enak minta maaf? Apalagi mereka posisi unggul begitu. Hancur kita. Hampir 1 jam. Akhirnya saya bilang begini, pokoknya tiap kali mau apa dia, kayak najis. Kayak saya tuh najis. Najis. Hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Akhirnya saya bilang begini, Mama, Papa datang nih udah lagu firman. Dia mungkin kaget kan. Dia pikir sudah habis pelayanan, belum. Papa mau khotbah, Roh Kudus suruh datang minta maaf. Singkat cerita dia memaafkan, kami berdoa, minta maaf, pelukan segala macam, minta maaf. Nah saya kasihan WL-nya. Ini udah hampir 1 jam. Itu WL menyembah tidak panggil Yesus lagi. Haleluya, pendeta di mana? Oh iya, ini mau panggil Yesus. Yesus sudah ada, pendeta. Yesus sudah ada, pendeta yang belum ada. Jadi dia tidak panggil Yesus. Oh haleluya, Pak Pendeta. Mata sebelah buka, sebelah tutup. Haleluya, Yesus di mana Pak Pendeta?
Saya sampai saya geser. Akhirnya saya tunggu lama loh. Ibadah syukuran. Maksud saya gini, bukan tidak berantem. Tapi Laban sama Yakub juga berantem. Tapi Laban tetap berkata, aku diberkati karena kau. Amin. Orang yang disertai Tuhan, orang lain lihat. Pasti lihat. Amin, kekasih Allah. Ini sudah jam berapa nih Pak? Terus ya. Memang belum habis juga sih. Saya bertegas di poin kedua ini. Kalau memang mereka lihat sesuatu, kita lebih pertajam. Mereka lihat apa? Amin. Yang pertama, mereka lihat ada mujizat dalam hidup kita. Dalam Yohanes pasal 3 mulai ayat 1. Seorang bernama Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika apa? Allah tidak menyertai. Jadi kalau Allah menyertai seseorang, ada tanda-tanda. Tuhan bilang apa kepada orang percaya? Tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Kamu minum racun tidak apa-apa dan lain sebagainya. Tapi tidak suruh kita minum racun ya. Maksudnya kalau Tuhan jaga kita, orang mau racunin kita pun Tuhan bisa jaga kita. Dan tanda-tanda berbahasa lidah, bahasa baru, mujizat dan lain sebagainya. Artinya bahwa kalau Allah beserta kita, ada tanda. Ada mujizat sehingga orang boleh melihat betul gereja ini disertai Allah, betul pendeta ini disertai Allah, betul anak Tuhan di sana, bapak di sana, ibu di sana, pemuda Kristen yang itu disertai Allah. Tetapi saya perlu beri catatan-catatan penting. Memang kadang-kadang perkara istimewa Allah izinkan dalam pelayanan seorang hamba Tuhan tidak ada mujizat. Bisa. Tapi jangan bilang Tuhan tidak sertai dia ya. Yohanes Pembaptis itu sepanjang pelayanannya tidak ada mujizat loh. Dari mana buktinya? Yohanes 10 ayat 41. Yohanes 10 ayat 41. Jemaat perhatikan. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Jadi Yohanes itu tidak ada mujizat sudah. Dia pengkhotbah baptis orang, pengkhotbah baptis orang. Bahkan di saat dia butuh mujizat, mujizat tidak terjadi. Dia butuh mujizat kapan? Waktu dia di penjara itu. Dia butuh mujizat kapan? Ketika Herodes bertitah memenggal kepalanya. Sebenarnya saat itu dia butuh mujizat. Entah Tuhan bikin dia bebas ke, bikin yang mau eksekusi dia mati ke, Herodes mati ke. Ternyata tidak, dia penggal putus. Tapi jangan pernah bilang Yohanes tidak disertai Allah. Jangan. Stefanus itu disertai Tuhan, tapi mati dengan cara mengerikan, dirajam dengan batu. Maksud saya, ada orang-orang jenis mereka. Mungkin tidak ada mujizat, tapi integritasnya luar biasa. Khotbahnya, ajarannya sesuai dengan hidupnya. Makanya di ayatnya yang ke-42 dikatakan demikian. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Sekalipun tidak ada tanda, tapi khotbahnya powerful. Orang percaya. Kita tidak dididik untuk maniak mujizat jemaat. Saya lihat fenomena jujur ada di mana-mana termasuk di Surabaya. Asal lihat pendeta ngaku-ngaku bikin mujizat, kita kayak orang maniak gitu loh. Mengerti tidak mujizat itu apa? Mujizat itu sesuatu yang tidak alamiah. Kalau jalan di air lalu kita tenggelam, itu alamiah. Tapi kalau bisa jalan di atas air, nah itu mujizat. Amin. Hukum gravitasi itu alamiahnya, kita lompat jatuh kembali. Tapi kalau Henok dan Elia diangkat tidak turun-turun kembali, itu mujizat. Amin. Tuhan masih mengerjakan ini. Saya yakin pasti itu. Tapi saya juga ingatkan, jangan salah, ada juga yang palsu. Kalau ada Mesias asli, ada Mesias palsu. Kalau ada nabi asli,
ada nabi palsu. Kalau ada rasul asli, ada rasul palsu. Kalau ada gereja asli, hati-hati, ada gereja palsu. Amin. Kalau ada pendeta asli, bisa jadi ada pendeta palsu. Mesias saja ada yang palsu, apalagi cuma pendeta. Kalau ada majelis asli, ada majelis palsu. Ciri majelis palsu itu apa? Hitung kolete curi. Nah, itu palsu. Hitung kolete kau ngambil. Di sini tidak ada, amin. Kalau ada tolong habis ini kita foto bersama. Kalau ada jemaat asli, ada juga jemaat palsu. Kalau ada bahasa roh asli, ada bahasa roh palsu. Saya yakin itu. Kalau ada mujizat asli, ada mujizat palsu. Maka hati-hati, jangan maniak mujizat. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Ayat itu secara eksplisit memberi informasi ini kepada kita. 2 Tesalonika 2 ayat 9, 1, 2, 3 jemaat. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan apa? Disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Pekerjaan siapa? Iblis. Makanya anak-anak iblis itu yang datang di akhir zaman. Tuhan, aku bikin mujizat demi namamu. Yesus bilang, pergi, aku tidak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan, pembohong. Kesaksianmu omong kosong. Saya kritisi itu orang yang bersaksi naik turun sorga, naik turun sorga. Belajar Alkitab baik-baik. Nah, ada kau pikir sorga nih Kebumen, naik turun, naik turun. Enak-enak saja bikin sorga kayak. Lalu katanya di neraka juga dia pernah pergi. Di neraka ada setan siksa-siksa orang. Hello. Mana ada neraka itu tempat setan menyiksa? Tidak ada. Neraka itu tempat setan disiksa. Ulang. Kadang-kadang orang Kristen kurang belajar sih. Neraka, tidak ada Alkitab yang neraka itu tempat setan menyiksa. Neraka itu tempat setan disiksa. Mau lihat bukti data? Saya tunjukkan ya. Matius 8 ayat 28. Ini orang-orang di Gerasa itu ya. Mereka kena kerasukan setan. Lalu setan-setan itu ngomong sama Yesus begini nanti. Perhatikan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang, maksud saya Gadara. Datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Lalu 29 apa sama-sama jemaat? 23. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk apa? Menyiksa kami sebelum waktunya. Setan aja tahu mereka tuh akan disiksa. Yang menyiksa mereka siapa? Yesus. Tapi belum tiba saatnya, belum tiba waktunya. Waktunya kapan? Nanti akhir zaman. Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Ini kadang-kadang saya lihat banyak pendeta penipu dan menipu banyak orang. Hati-hati loh. Saudara perhatikan ya. Jangan sok-sok bantu Tuhan hanya untuk kepentingan kelompok. Jangan, melayani jujur, khotbah apa adanya. Promosi itu dari Allah, tak usah promosi diri. Ini ayat bilang begini Bapak Ibu. Dan iblis, ini kita bicara iblis, yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka apa? Disiksa. Kapan? Siang, malam, sampai selama-lamanya. Mana ada setan menyiksa? Jadi kalau ada pendeta bersaksi, aku lihat setan siksa orang. Lu lihat neraka atau lu kebanyakan nonton film horor di bioskop? Lu mulai terbawa mimpi ngaku-ngaku penglihatan. Gua cabut juga kumis sama bibir-bibir. Jangan asal percaya, amin. Orang Surabaya, hati-hati. Orang GSI Ebenezer tetap setia pada gerejamu. Gereja kita tidak aneh-aneh. Kita ajar lurus-lurus. Penuh tanggung jawab. Jadi kalau saya bilang mujizat, tak usah maniak. Biasa aja, percaya mujizat masih ada. Amin.
kecil. Dan Tuhan bikin mujizat. Apa tujuan bikin mujizat? Mujizat hanya sebagai jembatan supaya orang datang pada Yesus. Mujizat bukan tujuan. Banyak orang sekarang jadikan mujizat tujuan. Kita tidak, jembatan saja. Tuhan bikin mujizat ikan. Petrus lihat mujizat itu, tapi dia tidak fokus kepada ikan itu. Dia tinggalkan semua lalu ikut Yesus. Mujizat jembatan. Itu baru cara memahami mujizat yang benar. Yang terakhir, beberapa wajah mencurigakan. Yang terakhir, kalau memang dari poin kedua ya, kalau memang Tuhan menyertai kita dan kita juga klaim Tuhan menyertai, kita sudah rasa dan orang lihat. Tapi orang lihat apa? Orang lihat ada keberhasilan dalam diri kita. Potifar melihat Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dilakukan Yusuf berhasil semua. Betul? Dalam Kejadian 39 ayat 2, ayat 3 kita baca sekali lagi jemaat ya. Sudah mau selesai. Kejadian pasal 39 ayat 3. 1, 2, 1, 2, 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat apa? Berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Bukan cuma Yusuf. Bandingkan dengan Daud. 1 Samuel 18 ayat 14. 1 Samuel 18 ayat 14. Tuhan beserta Daud dan semua yang Daud lakukan berhasil. Daud berhasil di segala perjalanannya. Sebab apa Bapak Ibu? Tuhan menyertai dia. Saudara, kalau memang kita bilang kita disertai Allah, kita pasti berhasil. Yang mau berhasil coba lambaikan tangan. Oh, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Berhasil dalam usaha, bisnis, pekerjaan, studi, terutama pelayanan kita. Amin. Pekerjaan kudus. Tapi saya mau kasih ingat ya. Berhasil versi Tuhan ya kayak Daud sama Yusuf tidak instan. Yusuf itu dapat mimpi 17 tahun. Duduk di tahta 30 tahun. 13 tahun Tuhan proses. 55 tahun ini Allah proses kita luar biasa. Dan saya percaya ini waktu yang luar biasa untuk membuat gembala, semua tim pelayan jemaat semua berhasil dan percaya suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, sampai jumpa nanti sore. Tuhan berkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Tim pemusik ada di depan dan kita nyanyikan satu